Selamat datang kembali di Alice in Borderland. Kawan-kawanku sekalian, mari kita mulai. Episode dibuka dengan Usagi yang tengah memeriksa perangkap yang ia pasang. Beruntungnya, ada kelinci yang terjebak di dalam sana. Usagi mengelus-ngelus kelinci tersebut seperti hewan peliharaan. Namun kemudian, ia mematahkan leher kelinci tersebut setelah mengucap terima kasih atas makanannya. Itadakimasu. Usagi kini berjalan pulang sembari menenteng kantung plastik yang berisikan daging kelinci yang barusan ia tangkap. Usagi mendapati Arisu yang tergeletak lemas di pinggir jalan. Ia mengecek keadaan Arisu, kemudian bertanya apakah dia masih ingin hidup. Arisu hanya menjawab dengan bergumam kalau dia akan mati juga. Usagi mengerti, kemudian ia pun lekas berjalan pergi. Setelah menyantap hasil buruannya, Usagi pergi ke perpustakaan dan mengambil buku tentang cara bertahan hidup untuk dibawa pulang. Hujan pun turun, dan saat dia berjalan pulang, Arisu masih tergeletak dengan posisi yang sama di tempat semula. Dengan ini, episode 4 dari Alice in Borderland dibuka. Kini, kita memutar sebuah flashback antara Usagi dan ayahnya yang sedang menatap cakrawala di puncak gunung. Usagi bertanya pada ayahnya tentang permintaannya apabila Tuhan itu ada. Sang ayah dengan lugu meminta agar diciptakan lebih banyak gunung di seluruh dunia. Usagi tertawa. Kemudian ayahnya balik bertanya padanya. Usagi kemudian meminta agar semua hal tetap seperti ini selamanya. Karena baginya, gunung dan ayahnya adalah satu-satunya tempat dan orang yang dapat menerimanya apa adanya. このままでいさせてください。ママの私を受け入れてくれる場所。一人。ありのままのこのままでいたい。Adegan berganti. Kini Usagi sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Namun di depan rumah, dia sempat dihadang oleh belasan wartawan yang bertanya tentang perihal ayahnya yang dituduh memalsukan pendakiannya. Usagi tak menjawab dan langsung masuk ke dalam rumah. Ayahnya menyambut sembari bersiap-siap dan mengemas perlengkapannya. Ayahnya tak tahu siapa yang menulis dan menyebarkan artikel palsu tersebut. Dia mengaku kalau dia tak akan pernah berbohong. Usagi bertanya kemanakah ayahnya akan pergi. Dia pun menjawab kalau dia akan pergi ke gunung. Baginya, gunung adalah tempat yang dapat menerimanya apa adanya. 嘘はつかない。山だよ。お父さん。 Selang beberapa waktu kemudian, majalah dan koran mulai meliput berita tentang hilangnya ayah Usagi di tengah pendakiannya, dan orang-orang mulai berspekulasi bahwa dia bunuh diri. Sekarang kembali ke masa sekarang, Arisu mulai membuka matanya, mendapati dirinya kini tengah berada di tempat persinggahan Usagi. Usagi yang melihatnya bangun lantas memberi Arisu makanan dan lanjut melahap hidangannya. Arisu bertanya mengapa dia diselamatkan. Tetapi sebelum ada jawaban, perutnya lebih dulu berbunyi tanda kelaparan. Usagi berkata walaupun Arisu ingin mati, tubuhnya masih ingin hidup. Arisu kehilangan harapan, merasa bahwa tak ada gunanya dia hidup. Semuanya mati, tapi dia sendiri malah selamat dan mengemban beban di atas kematian kawan-kawannya. Meski Arisu berulang kali berucap ingin mati, tubuhnya justru merasa lapar. Usagi yang sedari tadi memandanginya mulai bicara kalau dia sendiri sempat berpikir untuk mati. Dan dia juga terus berbaring sampai perutnya terasa lapar. でも同じ。でお腹が鳴った。どうせいつかは死ぬ。 Setelah selesai makan, Usagi pergi keluar untuk berolahraga. Dan saat dia kembali, dia mendapati makanan Arisu yang sudah habis tak tersisa.
Usagi mengelap keringatnya lalu menyuruh Arisu untuk bersiap dan mengajaknya untuk bermain 準 game. 備して。ビザ切れでなんであの時叫んだの？でみんなを助けようとした。 Usagi bertanya kenapa Arisu berteriak di game kejar-kejaran dan menyelamatkan orang lain. Arisu lantas menjawab kalau dia hanya tak ingin dirinya dan orang lain mati. Usagi pun sama, dia tak ingin Arisu mati. Kalau Arisu tidak berteriak, maka dia pasti sudah mati. Dan kali ini, Usagi ingin membalas budi. Arisu pun bangkit, dan pada akhirnya mereka berdua pergi ke area permainan selanjutnya. Kini permainan berlangsung di sebuah terowongan lalu lintas. Arisu dan Usagi melihat sebuah bus sekolah tua dan masuk ke dalamnya. Sudah ada 3 orang pemain yang mendaftar, dan tampaknya mereka bertiga juga adalah rekan yang sudah menyelesaikan 4 game bersama. Salah satu dari mereka terluka. Dia mengaku kalau kakinya terkilir saat di permainan. Pendaftaran ditutup, dan game yang akan mereka lalui kali ini bernama Jarak dengan tingkat kesulitan 4 keriting. Dalam aturan, mereka diharuskan bertahan selama permainan dan mencapai tujuan. Lalu kemudian game pun dimulai. Batas waktunya adalah 2 jam. 計算どう思う？このバスは70年代初期のキャブ。 Para pemain mulai menduga-duga hal apa yang harus mereka lakukan, dan mereka berpikir bahwa mereka harus berlari di jalan raya. Takuma yang kakinya terkilir mencoba untuk berdiri, tapi dia tidak bisa. Salah satu temannya yang bernama Yamane berkata semua akan baik-baik saja. Kemudian dia maju ke depan dan mencoba untuk menyalakan bus. Tetapi sayangnya bensinnya habis. Takuma menyuruh teman-temannya untuk meninggalkannya, dan dia akan mencari cara untuk bertahan sendiri. Yamane menolak, kemudian Takuma berteriak dan memintanya untuk menyelesaikan game dan bertemu dengan istrinya kembali. Setelah dibujuk, akhirnya Yamane dengan terpaksa menuruti perkataan Takuma dan pergi bersama yang lainnya. Waktu tersisa 110 menit. Usagi bersama teman Takuma berlari duluan. Arisu mengingat kembali perkataan sahabatnya sebelum mereka mati. Lalu dia pun ikut berlari meninggalkan bus. Sudah 1000 meter mereka lewati. Waktu pun tersisa 90 menit. Namun sampai sekarang sama sekali tak ada tanda-tanda mereka akan mencapai garis finish. 5000 meter telah terlewati. Akhirnya mereka melihat sesuatu di depan sana. Ada botol air yang berjejer di atas meja, tetapi mereka curiga sesuatu akan terjadi apabila mereka meminum air tersebut. Usagi mengeluarkan botol minumnya dan memberikannya pada Arisu. Arisu kemudian mengopernya pada yang lain hingga air tersebut habis. Setelah minum dan beristirahat sejenak, mereka lanjut berlari dan menginjak jarak 6000 meter. Usagi melihat ada sesuatu di depan. Lalu tiba-tiba muncul seekor macan kumbang yang mencoba menerkam mereka. Yamane bersembunyi di bawah mobil, hingga macan itu pun menyerah dan pergi. Lalu tiba-tiba macan tersebut muncul di atas Arisu dan Usagi. Arisu menahannya dengan pintu mobil. Tapi macan tersebut melompat ke atap mobil dan menyerang Usagi. Untungnya, Usagi berhasil menghindar. Tapi kini, macan tersebut kembali menyerang Arisu yang mencoba bertahan di dalam mobil. Usagi datang membantu dan mengambil sebuah flare dan menodongkannya pada si macan hingga dia mundur ke belakang. Melihat kesempatan, Arisu dan Usagi kembali kabur dan bergabung bersama Yamane. Seizan teman Yamane dan Takuma mulai panik dan ikut kabur. Tapi sayangnya, dia malah kena terkam oleh macan kumbang tadi. Seizan yang dicabik-cabik menyuruh mereka bertiga untuk kabur, dan dengan terpaksa Yamane meninggalkan temannya lagi.
Kini hanya tinggal Yamane yang tersisa dari mereka bertiga. Walaupun baru bertemu sepekan, dia merasa sudah berteman lama dengan mereka. Arisu yang pernah mengalami hal yang sama menghampirinya. Kemudian berkata agar dia tetap hidup dan menceritakan teman-temannya pada istrinya nanti. のこと嫁さんに話さなきゃ。 Mereka lanjut berlari dan kini 8.000 meter telah terlewati. Di tengah perjalanan, Arisu menemukan sebuah motor langka yang bermesin diesel. Hah, diesel? Chota pernah berkata kalau benda yang tak dipasangi sirkuit elektronik masih dapat berfungsi. Itu berarti motor ini masih bisa dinyalakan. Sama halnya dengan bus yang mereka temui di awal permainan. でもバッテリーディーゼルエンジンの珍しいバイクだって言ってたよな。経由。 Arisu mengecek motor tersebut, tapi sayangnya tidak ada akinya. Tetapi saat digoyangkan, motor itu masih memiliki solar di dalamnya. Dan kebetulan, bus yang di awal juga memakai solar sebagai bahan bakarnya. Arisu berencana untuk membawa motor ini ke bus dan menyelamatkan Takuma. Usagi sempat ragu, karena takutnya Arisu tidak sempat menyelesaikan permainan. Waktu yang tersisa tinggal 60 menit. Arisu merasa itu sudah cukup. Arisu menyuruh Usagi dan Yamane untuk terus berjalan sampai ke tujuan. Sementara dia akan membawa motor ini kembali ke bus dan menyusul. かける。バスが動けば一瞬だ。した。 Pada akhirnya, Usagi dan Yamane berhasil mencapai tujuan, tapi jalannya buntu. Mereka berdua memutuskan untuk menunggu Arisu dan Takuma di sini. Waktu tersisa 15 menit, dan Arisu berhasil mencapai bus. Tetapi sampai di sana, Arisu seperti menyadari sesuatu. Di sisi lain, Yamane tengah memeriksa foto istrinya, lalu bercerita bahwa anaknya akan lahir di musim gugur. Usagi berkata bahwa mereka pastinya aman di suatu tempat. Dan mereka tak menghilang begitu saja. Karena itulah mereka harus berhasil kembali. 消えたわけじゃない。だから生きて帰んなきゃ。 Waktu yang tersisa 5 menit, lalu tiba-tiba sesuatu terdengar di belakang mereka berdua. Ada air yang keluar dari balik dinding. 水？ Melihat hal ini, Usagi dan Yamane langsung berlari menjauh. Dan pada akhirnya, tembok pun rubuh dan keluar dengan deras. Yamane mulai tidak kuat berlari. Dia tersandung jatuh dan pada akhirnya ikut tersapu oleh gelombang air. Usagi terus berlari, dan di depan sana sudah ada Arisu bersama Takuma dengan bus yang mereka kendarai. Arisu menjulurkan lengannya, lalu saat bus direm, Usagi melompat dan berhasil masuk ke dalam bus. Gelombang air menerjang bus tersebut. Lalu adegan pun beralih. Usagi, Arisu, dan Takuma perlahan-lahan sadar dan mencoba untuk bangkit di dalam bus yang sudah berbalik. Setelah menarik mengeluarkan Takuma, mereka pun melihat bodi samping mobil yang bertuliskan goal, yang berarti tujuan. Tulisan tersebut sudah ada di mobil sejak awal, dan Takuma sudah berada di tujuan mereka selama ini. Ingat, ini game keriting, dan bukan sekop. Artinya mereka harus mengandalkan kecerdasan dan bukan kekuatan. Jadi dari awal juga, mereka sudah keliru dengan memilih untuk berlari, sedangkan jarak mereka dari bus harusnya 0. Game selesai, mereka bertiga pun turun dari mobil. Takuma memutuskan berpisah dan pergi sendiri. Namun, apabila mereka masih hidup, Takuma berharap mereka bisa bertemu di suatu tempat. B 何か？ 信じたい。このふざ Kini Arisu dan Usagi tengah berbincang di bawah jembatan. Arisu menceritakan soal beach atau pantai yang pernah Karube sebutkan di beberapa episode yang lalu. Arisu ingin mempercayai ucapan Karube. Dia bertekad untuk menghentikan dalang dari permainan ini dan mengembalikan dunia seperti semula. Dia harus hidup. Dan oleh karena itu, dia harus pergi ke pantai. Arisu membonceng Usagi dengan sepeda, dan tampaknya Usagi tidak pernah belajar untuk menaikinya meskipun dia atletis. Pemandangannya begitu indah. Momen ini menjadi kenangan cukup manis bagi mereka berdua. Lalu dengan ini, episode 4 dari Alice in Borderland pun ditutup.